Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Baik, Pak. Alhamdulillah jika baik. Terima kasih ya sudah hadir ke tempat Bapak meskipun tempatnya tidak memungkinkan ya. Iya, Pak. Karena kedatangan teman-teman datang malam ya. Masuk angin nanti, Pak. Kan kita sudah janjian tadi. Iya, Pak. Enggak apa-apa, Pak. Ya, terima kasih ya. Iya, Pak. Di sini saya ingin melakukan bimbingan kelompok yang mana bimbingan kelompok itu apakah teman-teman sudah paham apa itu bimbingan kelompok? Belum, Pak. Belum. Masih Belum pertama. paham ya? Belum, masih kelas 1, Pak. Ya, saya akan jelaskan apa itu bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok yaitu suatu bimbingan yang secara berkelompok yang mana memanfaatkan dinamika kelompok seperti ini secara berjemaah. Oh iya, Pak. Iya, Pak. Mengerti. Untuk memecahkan masalah seperti itu. Jika teman-teman di sini mempunyai permasalahan, bisa dipecahkan dengan secara berkelompok. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu bisa memberikan ilmu memberikan pengalaman yang lain dari saya sendiri. Sharing Bisa ilmu, jadi Pak. sharing ilmu Ya. seperti itu. Ya. Kebetulan di sini saya akan melakukan bimbingan kelompok dengan cara diskusi kelompok Oh iya, Pak. agar teman-teman di sini bisa menjelaskan, bisa memaparkan apa yang Anda ketahui semua. Iya. Saya di sini akan mengambil pergaulan bebas. Oh iya, Pak. Ada yang sudah paham dari teman-teman di sini pergaulan bebas? Saya paham, Pak. Sedikit, Pak. Ya, mohon dijelaskan. Kalau yang saya tahu, pergaulan bebas itu pergaulan yang tidak sehat, Pak. Artinya saya bergaul dengan lawan jenis yang sudah kelewatan seperti itu, pulang malam, terus apalagi Tumpang tindih. ya tumpang tindih itu, Pak. Oh iya. Masnya, Menurut saya, kalau yang saya ketahui dari pergaulan bebas itu adalah suatu pergaulan yang sudah melewati batas Iya. wajar lah. ya terima kasih ya atas penjelasannya. Saya jelaskan sedikit saja ya, Iya. karena teman-teman di sini sudah agak paham semua apa itu pergaulan bebas. Pergaulan bebas itu benar dari kata teman-temannya. Pergaulan bebas itu pergaulan yang menyimpang dari norma, seperti itu. Norma dan aturan itu. Di sini ada beberapa ciri-ciri pergaulan bebas. Ciri-ciri pergaulan bebas yang pertama itu mungkin dari teman-teman bisa menyebutkan salah satunya pergaulan bebas, ciri-ciri dari pergaulan bebas. Salah satunya saja. Siapa? Mungkin masnya, Mas Rizky. Enggak, Pak. Saya malu masih, Pak. Mas mungkin tahu dari ciri-ciri pergaulan bebas itu. Tidak tahu, Pak. Tidak tahu ya? Ya. Ya, saya jelaskan ya. Yang pertama, ciri-ciri dari pergaulan bebas itu perilaku yang tidak baik. Itu masuk pergaulan bebas. Yang kedua yaitu memakai pakaian yang tidak sesuai etika. Itu termasuk juga pergaulan bebas, dan memakai baju Rok mini. rok mini itu masuk pergaulan bebas juga. Iya, Pak. Lanjut ya kepada faktor penyebab dari pergaulan bebas. Pak, sebelum Bapak melanjutkan, saya mau bertanya kepada Bapak. Iya, ya, silakan. Berkaitan dengan ciri-ciri yang disebutkan oleh Bapak tadi, seperti itu, Bapak menyebutkan salah satunya itu berpakaian yang tidak sopan lah, Iya. seperti itu. Contohnya seperti memakai rok mini, seperti itu.
pakaian-pakaian yang enggak ketat. harusnya dipakai oleh Ya. manusia seperti itu. Terutama pakaian wanita lah. seperti Iya. itu. Ya, ya. Saya mau bertanya seperti itu. Apakah wanita-wanita di luar yang memakai pakaian yang setengah badan lah maksudnya, Ya, terbuka. lah. terbuka lah, apakah itu bisa disebut juga pergaulan bebas? Seperti itu. Kan, Tidak, kan contohnya seperti Bapak tadi, pergaulan bebas itu identik dengan pakaian terbuka. Pakaian terbuka. perilaku yang buruk. nah, Belum ya. tentu orang yang memakai pakaian yang tidak sopan menurut kita itu melakukan hal yang buruk. Iya, iya. Menurut Bapak itu Paham. bagaimana? Ya tidak semuanya ya, tidak semuanya yang berpakaian yang tidak sopan itu termasuk dari ciri-ciri pergaulan bebas. Tidak semuanya, bisa dari faktor keluarganya dan bisa dari faktor pekerjaan, bisa juga seperti apa ya, SPG itu tidak ada SPG pakai baju-baju hijab seperti itu, tidak ada. Ada Pak, SPG-nya warga. Ya lain. Oh. Seperti SPG-nya rokok ya. Contoh, SPG rokok itu pastilah memakai pakaian-pakaian yang ketat, yang menarik buat perhatian cowok, karena rokok itu apa ya? Kebanyakan cowok yang merokok seperti itu. Iya, Pak. Oh iya Bapak. Bisa dipahami? Dan ini lagi Bapak, Ya. Bapak tadi menyebutkan faktor yang sangat berpengaruh terhadap itu faktor internal lah, Ya. keluarga. Seperti itu. Apakah faktor-faktor luar seperti berkembangnya zaman ini ataupun budaya-budaya yang masuk di negara kita tercinta ini, khususnya Indonesia, Ya. itu sangat berpengaruh atau tidak Bapak? Itu sangat, jika kita ambil positifnya saja ya, kita ambil positifnya. Di dalam lingkungan pasti berbeda budaya, berbeda pakaian seperti itu. Contoh, sekarang ini di Bali, di Pantai Kuta, itu dominan semuanya sudah memakai pakaian-pakaian yang bikini, yang apa ya, terbuka, sangat terbuka. Itu namanya juga lain budaya. Budayanya itu tidak sama seperti budaya kita. Kita hidup di sini dengan memakai pakaian yang seperti ini, yang tidak terbuka. Jika dilakukan di sini, pasti tidak wajar lah kita lihat seperti itu. Betul. Berarti orang yang memakai pakaian yang seperti itu Bapak termasuk pelaku pergaulan bebas Mas. Saya Pak, ini Pak. Kan di sini diskusi kelompok. Iya, iya, Nggak iya. boleh berpendapat dong Pak. Iya, dipersilakan. Saling tukar pikiran. Mengenai dari pernyataan atau pertanyaan Mas Rizky tadi, kita bisa simpulkan bahwasanya pergaulan bebas itu bisa dinilai rokmininya ketika budaya yang ada dalam suatu kelompok itu dengan keislamannya Mas. Contohnya kan yang dicontohkan oleh Bapak tadi, dalam ruang lingkup kita sebagai orang Islam. Ya, kota Sehingga ketika kita melihat orang-orang yang berpakaian rok mini, artinya itu dia sudah anggaplah kelewatan pergaulannya. Artinya cakupan dari pergaulan bebas itu dilihat dari budaya yang kita pegang sekarang di sini. Seperti itu. Gimana ini kalau seperti ini Bapak? Oh, ada orang itu berhijab. Berhijab tapi depan kamera joget-joget. Seperti itu Bapak. Kayak ada di TikTok. Ini gimana Bapak? Ya, ambil contoh ya Mas Rizky. Ya. Sekarang udah zaman barat itu sudah masuk ke budaya barat itu sudah masuk ke budaya kita. Kita sudah tidak bisa ya, bukannya tidak bisa, sudah tidak bisa terkontrol kepada seperti contohnya TikTok. TikTok itu sekarang kebanyakan orang memakai hijab, akan tetapi hijab tersebut hanya diletakkan di leher dan ke bawahnya itu ketat. Itu
Itu yang kita perlu apa ya, kita perlu sikapi bahwasanya seseorang sekarang ini tidak sadar bahwa kita itu sudah dirasuki oleh budaya barat, ingin merusak orang-orang yang apa ya, orang Indonesia seperti itu. Makanya kita jangan apa ya, kita bisa mempelajari bahwasanya itu pergaulan bebas itu banyak, bukan hanya dari apa ya, bukan hanya dari memakai pakaian terbuka, akan tetapi pakaian terbuka itu tidak dominan masuk ke pergaulan bebas, cuman sebagai apa ya, sebagian. Di sini saya akan lanjut ya, mungkin Mas Rizky sudah paham. Sudah Bapak. Sudah paham? Ya, terima kasih. Saya akan lanjut kepada penyebab pergaulan bebas itu. Iya Pak. Mungkin saya pasrahkan kepada teman-teman yang dulu sebelum saya menjelaskan penyebab dari pergaulan bebas. Kalau menurut saya itu ada dua faktor penyebab Bapak. Iya, Yaitu faktor internal dan faktor eksternal. iya. Internalnya itu apa? Dari keluarga. Keluarga itu sangat berpengaruh terhadap anak-anaknya lah Bapak, seperti itu. Iya, bagus. Kalau keluarga ini tidak ketat dalam mengawasi anak-anaknya, saya yakin anak-anak itu lebih, rasa ingin tahunya itu lebih dari apa yang sudah diajarkan di dalam keluarganya itu. Iya. Seperti itu. Jadi kita sebagai orang tua seperti itu, sebagai orang tua harus berhati-hati dalam mengawasi anaknya. Iya. Yang kedua itu faktor eksternal Bapak. Faktor eksternal itu pengaruh dari luar. Kebanyakan. Ya, terima kasih ya atas penjelasannya dari teman-teman. Mungkin dari teman-teman yang lain, karena Mas Rizky di sini sudah sangat baik. Saya Pak, Oh, saya Pak. ya, terus ya. Mungkin ini merupakan faktor yang terakhir Pak. Ya, Setelah keluarga, controlling keluarga dan juga teman itu, yang faktor yang saya rasa sangat berpengaruh itu iman Pak. iya. Jadi faktor yang berpengaruh itu harus iman kita kuat. Sebagai orang Islam, iman kuat. Kalau Imron nggak kuat itu nggak apa-apa menurut saya Pak. Asalkan iman itu kuat. Iya. Iya, ya, betul. Hanya itu Pak. Ya, terima kasih ya. Nah, itulah dari faktor-faktor penyebab dari pergaulan bebas. Sepertinya sudah teman-teman di sini sudah sangat paham sekali dari pergaulan bebas. Benar yang dikatakan Mas Rizky tadi, ada dari eksternal dan internal, dari keluarga dan teman, seperti itu. Seperti ya, dari keluarga kita contohkan, keluarga kita broken home. Broken home itu bisa apa ya, cenderung kepada anak tersebut mencari wawasan yang bebas, karena apa ya, mencari kesenangan ya. Karena broken home, orang tua broken home itu pasti kita itu memikirkan apa ya, kita harus, hati kita tidak tenang, terus kepikiran itu ya, Pak. Jadi kita mencari kesenangan, cari kebebasan pasti ya, Pak. Kita akan bisa terpengaruh itu ya, kalau kita sudah merasakan seperti itu, bisa berpengaruh kepada pergaulan yang tidak sehat seperti itu, bisa ikut-ikutan teman, apa ya, memakai narkoba atau minum-minuman keras seperti itu, bisa juga. Baik, Pak. Gini, kan ini sudah paham ya, sudah paham dengan pergaulan bebas. Mungkin hanya itu karena waktu tidak memungkinkan hari ini. Saya akhiri ya, diskusi kelompok hari ini. Kita bertemu di hari lain. Baik, Pak. Kita lanjut di hari lain ya.
Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kata dari saya, ada salah kata dari saya, mohon maaf sebesar-besarnya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.